adalah doa, adalah zikir. Wa du'a'u ya doa. Ketika misalnya Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini itu adalah doa. Selain dari doa dan zikir itu tidak boleh kita ucapkan di dalam sholat. Kalau ada orang yang memberikan penghargaan terhadap orang yang sholat dengan berbahasa Indonesia, berarti dia punya fikih baru. Dan saya pengen tahu itu fikihnya madhab siapa. Harus dicek lagi ya. Wallahu a'lam. Benarkah puasa batal ketika teruskan sahur saat azan? Jadi ada hadis yang menceritakan ketika Umar itu minum dan azan ya. Itu Rasulullah suruh meneruskan. Itu yang kemudian menjadi dalil ketika azan sudah dikumandangkan, kita boleh meneruskan makan yang ada di mulut kita. Tapi ada yang menafsirkan berbeda bahwa ketika kita belum sahur dan kita misalnya kesiangan dan kita baru menyiapkannya, begitu kita siapin untuk kita makan sudah ada di piring, azan dikumandangkan, kita boleh menyelesaikan itu gitu. Itu yang pertama. Kedua, ada pendapat lain yang menyatakan bahwa azan di dalam hadis tersebut adalah azannya azan pertama, azan Ummi Maktum ya, azan pertama. Jadi ketika azan pertama itu Umar minum dan Rasulullah meminta Umar untuk melanjutkan meneruskan minumnya. Tapi yang lebih kuat adalah azan subuh ya. Ketika azan subuh dan minuman itu sudah ada di bibir kita, ya makanan itu sudah ada di ibaratnya kalau kita sudah mau nyendok ya sudah mau menyendok beginilah gitu. Nah itu menurut pendapat yang jumhur ulama gitu ya. Wallahu a'lam. Merutu 1000. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Mas Merutu. Kiai Roy diberi penghargaan oleh Gus Dur. Nah itu yang Allahu a'lam ya. Kalau Imam Syafi'i sendiri, Imam Syafi'i ya, dalam madhabnya, dalam fikihnya itu menyebutkan kalau ada orang yang tidak bisa membaca Al-Fatihah sama sekali, dia nol. Misalnya dia itu baru masuk Islam. Nah, kemudian dia nggak bisa baca Al-Fatihah. Imam Maliki Imam Syafi'i bilangnya apa? Sudah dia suruh diam saja, begitu Allahu Akbar, diam saja sepanjang bacaan Al-Fatihah. Ya. Jadi nggak usah ngomong atau pakai bahasa Indonesia, segala puji bagi Allah, atau dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah dan seterusnya dan seterusnya. Itu tidak dibolehkan. Ini dalam madhab Syafi'i. Maka kalau ada yang membolehkan sholat dengan bahasa Indonesia, itu yang harus kita cek. Saya pribadi belum pernah tahu, dan kalau ada rujukannya saya ingin tahu juga sih. Wallahu a'lam. Gimana pendapat dan penilaian Ustadz terhadap kitab Dzurratun Nasihin? Kitab Dzurratun Nasihin itu sudah pernah dilakukan penelitian oleh Dr. Astaghfirullahaladzim, Lutfi Fathullah. Dilakukan penelitian oleh Dr. Lutfi Fathullah, dan ketika beliau mengambil S2-nya ya, dan beliau menyatakan mayoritas hadis di dalam kitab Dzurratun Nasihin itu dhaif, bahkan ada yang palsu. Begitu ya Mas Graha ya. Allah yarham ya. Beliau Dr. Lutfi Fathullah ini meninggal ketika kemarin COVID kemarin ya. Padahal ilmunya luar biasa beliau itu. Satria hitam
Mau penjelasan syarat wajib sholat, syarat wajib puasa. Ya syaratnya harus Islam, balik, apa? Dia nggak boleh kafir. Itulah. Ya kalau puasa juga begitu. Dia syaratnya harus Islam, kemudian harus menahan diri dari makan dan minum, kemudian dia harus bisa menghindari hubungan badan dari istrinya, suami istri ya. Nah, itu. Dan kemarin sudah kita bahas ya Mas Satria Hitam ini. Wallahu alam. Saat apa hukum menerobos was-was yang sudah parah sekali? Menerobos ini maksudnya ngelewatin aja ya. Memang harus diterobos. Was-was itu tidak boleh diikutin. Karena was-was itu memang ada dua faktor ya. Ada eksternal dan internal. Eksternal itu dari khonzab, setannya sholat. Dia akan terus berusaha bagaimana sholatnya manusia ini nggak benar gitu, itu usaha setan. Maka dia buatlah dengan berbagai macam cara untuk mengganggu orang itu melalui was-was ya. Misalnya kalau dia kan banyak orang tuh yang takbirnya berulang kali, Allahu Akbar, takbiratul ihram diulangi lagi. Dia merasa bahwa takbirnya nggak kurang sempurna dan seterusnya. Maka hal itu harus dilawan. Melawannya ya dengan cara memohon pertolongan, perlindungan dari kepada Allah dari setan yang terkutuk. Kalau faktornya dari internal, maka yang paling penting ketika kita berwudu ihdharul qalbi. Jadi memang dari awal sebelum kita sholat itu memang harus bersiap-siap dengan mengerjakan wudhu dengan sebaik-baiknya. Wudhu yang sebaik-baiknya itu lengkap dengan sunnah-sunnahnya, sunnah-sunnah yang memang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika kita sudah mengerjakan wudhu dengan ihdharul qalbi, dengan sepenuh hati, baru kemudian kita masuk ke sholatnya. Sholat pun harus full ihdharul qalbi. Jangan kemana-mana pikiran kita, jangan kemana-mana konsentrasi kita. Memang konsentrasi kita hanya terfokus kepada sholat kita. Itulah yang akan menuntun kita menjadi khusyuk nantinya. Ya. Jadi usahakan itu yang harus dilakukan. Dan kalau misalnya was-was itu terus ngikutin, ya memang harus diterobos begitu. Caranya ya harus begitu. Kan itu ada dua, antara keraguan dan keyakinan. Maka ketika kita ragu, tadi udah bener belum enggak, pegang aja yang bener, sudah bener. Sehingga udah nggak ada pikiran lagi. Tadi sudah baca Maliki Yaumiddin belum ya Al-Fatihah? Kan ada orang yang ngulang-ngulang Al-Fatihahnya karena was-was itu. Tadi udah baca Maliki Yaumiddin belum? Kita pegang nih, kalau sudah yakin kita, ya sudah gitu. Tinggalin. Karena apa? Kita berpegang pada kaidah usuliyah di dalam usul fiqh itu, al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Keyakinan kita itu tidak akan hilang oleh keraguan kita. Jadi kalau sudah yakin, jalanin saja. Termasuk ketika kita misalnya tadi udah kentut belum ya? Udah batal belum ya wudhu? Kalau kita masih yakin bahwa kita ala wudhuin, bahwa kita masih punya wudhu, sudah keyakinan itu aja yang kita pegang. Ya. Meskipun misalnya kita sudah batal dengan kentut gitu ya. Tapi kalau kita yakin ya, maksudnya yakin bahwa seingat kita itu tidak batal, ya maka sudah dengan keyakinan itu yang kita pegang. Wallahu a'lam.